Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Iman yang bagaimana? Yang dipanggil Allah itu. Mengapa harus dipanggil? Mengapa harus dipanggil? Arti ya itu memakai ya nida. Ya khusus buat memanggil orang yang Allah kehendaki. Mengapa Allah memanggil? Karena kita manusia seringkali nggak mau, sukanya itu mendengarkan panggilan nafsu, gak suka dipanggil Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya al-ayah. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin dumateng para alim, para kiai, asatid wa asatidah, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di Kecamatan Wongsorejo, Desa Bengkak, Dusun Sumur, RT 03 RT 06, wabil khusus Sohibul Qaryah, Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, wabil khusus Sohibul Bait, jamaah baik pengurus di daerah PWI wilayah utara ataupun selatan, dan juga jamaah pengurus dari Situbondo, kulluhum ajmain rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan ingersani Allah subhanahu wa ta'ala, di mana kita pada malam hari ini masih diberikan anugerah berbentuk dikumpulkan di majelis taklim niki dalam rangka ngaji bareng yang khusus babakan darul akhirah, babakan dinut tauhid,
babakan ilmu yang khusus untuk membekali hati untuk menghadap dan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang malam hari ini kami akan memberikan satu maksud di dalam surah Al-Maidah ayat 35. Jikalau hati jenengan setiap detik iku sambung, pengin sambung pada Allah, nggak akan putus, maka pegang teguhlah wasilah pada Allah. Wasilah di sini ada yang mengartikan jalan, ada yang mengartikan tali. Ya sak kersa jenengan, apa sak kersa nih? Seenak Anda. Wasilah dalam pandangan syariat, kacamata syariat, si A, si B, si C sampai Z. Guru kita, gurune guru kita, gurune sampai Kanjeng Nabi. Semua ini kan makhluk, nggih, makhluk. Iki kacamata syariah. Tapi kalau kita bicara wasilah dari kacamata hakikat adalah hablum minallah, tali ruhaniyah jenengan langsung datang Allah. Hal ini Allah sampaikan terhadap kita sebagai hambanya, wajib untuk mendapatkan wasilah atau tali langsung pada Allah. Sebab Allah itu wujudnya tidak jauh. Saya ulang, wajib bagi setiap hamba itu mendapatkan wasilah. Maksud wasilah itu hubungan langsung yang kami sebut sebagai hablum minallah, tali langsung pada Allah, tidak terhadap manusia yang lain, langsung. Sebab Allah itu tidak jauh. Allah itu sesungguhnya sangatlah dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun Muhammad. Jikalau hambaku bertanya tentang aku di mana, jawablah fa inni qaribun, maka sesungguhnya aku itu dekat. Mana? Aku itu mana? Ini bagi orang yang belum diizini Allah memegang wasilah, sampai munyer nggak akan pernah menyadari.
Monggo tentang wasilah kita buka Al-Maidah 35. Yang HP-nya ada paketannya bisa dibuka di Google. Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Iman yang bagaimana? Yang dipanggil Allah itu. Mengapa harus dipanggil? Mengapa harus dipanggil? Arti ya itu memakai ya nida. Ya khusus buat memanggil orang yang Allah kehendaki. Mengapa Allah memanggil? Karena kita manusia seringkali nggak mau, sukanya itu mendengarkan panggilan nafsu, gak suka dipanggil Allah. Siapa mereka? Ya kita ini yang hati masih belum bisa menerima ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhlak ilahiyah, di ilmu tauhid, dipanggil. Orang dipanggil orang itu sebabnya belum datang. Kok sudah datang gak perlu dipanggil. Oleh karena kita sering gak datang kepada Allah, bahkan tiap saat kita gak mau datang bertemu Allah, maka bentuk kasih sayang Allah manggil kita. Islam sudah, iman sudah. Tapi iman kita masih belontang-belontang. Tahu belontang-belontang ya? Secara dhahiriyah wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Secara hukum syar'i kita itu sudah iman. Tapi secara fisik, buktinya mana? Kalau kita itu sudah beriman, patuh di dalam hukum syar'i, tinggalkan larangan, jalankan perintah. Itu kita secara fisik. Tetapi ruhaniyah kita masih belum. Makanya disebut nurul iman. Sebagian besar di antara manusia itu berkata amantu billahi wa bil yaumil akhir. Saya beriman kalau Allah itu Tuhanku yang menciptakan alam dunia. Udah. Wal yaumil akhir, dan hari akhir besok. Tapi bagaimana kelanjutan ayat itu dalam surah Al-Baqarah? Wa ma hum bimu'minin. Sebenarnya mereka belum beriman. Maksudnya yang mana? Ruhaniyah kita. Dipanggil Allah di dalam sholat, nggak mau ketemu Allah, malah ketemu bokong semok. Bokong semok niku maksud kula syahwat dunia lho Pak. Kadang kita teringat anak, istri, pekerjaan, apapun. Padahal kita sering dipanggil-panggil Allah. Gusti Allah manggil lewat makan, lewat minum, lewat kerja.
Hati kita nggak mau menemui wujudnya Allah yang memanggil. Padahal Allah Al-Haq itu yang melayani kita sehingga bisa datang ke sini. Allah Al-Haq hidup itu yang melayani kita sehingga napas ini bisa keluar dan masuk. Mata bisa mendengar, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, apapun. Tapi kita lebih suka mendengarkan panggilan nafsu dalam diri kita. Bentuknya apa? Dalam hati kita telah mengakui kalau kita yang melakukan atau makhluk lain yang melakukan itu bentuk wujudnya nafsu yang kita dengar. Akhirnya kita Bapak Ibu selalu ngaku. Awal dasar kita seperti itu karena menolak ajaran innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kita menolak ajaran dinut tauhid. Awalnya dari itu. Makanya Allah manggil, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, podo takwa kamu sekalian Allah terhadap Allah. Artinya apa? Kita dipanggil Allah dan kita akan mendengarkan itu panggilan Allah dan bertemu Allah manakala jenengan bertakwa. Isi di dalam takwa ada 3, ilmu, amal, istiqomah. Ilmu tauhid. Ini untuk membuka hati sampean supaya paham bagaimana itu seruan nafsu apa seruan Allah. Amal adalah khalwat wa amilus sholihah, sebagai syarat untuk bisa bertemu Allah di situ hati selalu berzikir. 3, istiqomah terus menerus, itulah takwa. Artinya wahai orang yang beriman, ketika kau khalwat suluk wabtahu gawa sira, raihlah ilaihi, untuk menghadap dan bertemu Allah. Meraih apa? Alwasilata, ing tali jalan. Artinya orang-orang yang hatinya sudah mengenal dinut tauhid dan selalu piyambake iku mang khalwat, wajib membawa wasilah atau tali hubungan langsung hatimu pada Allah. Kalau tidak, nggak akan pernah bisa ketemu. Al-wasilatah ai wa huwa adzikru bisiril asrar. Yang disebut tali hubungan langsung hatimu pada Allah, ruh pada Allah adalah zikir. Ini dijelaskan Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 41-42 tentang wasilah, tentang sejatine zikir. Itu Allah jelaskan di dalam surah Al-Ahzab 41-42. Ya ayyuhalladzina amanu kurullaha, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah selalu pada Allah, dzikron kelawan ingat dengan sebenar-benarnya ingat, katsiron turkang akeh. Artinya mana yang disebut sebenar-benarnya ingat atau dzikir? Apakah lesan berucap la ilaha illallah? Bukan.
Ini mah dzikir di dalam syariah disebut dzikir jahar. Apakah la ilaha illallah kita berkata dia, padahal dia itu jauh. Bahasa huwa itu dia. Kalau kita bicara dia berarti menunjukkan mukhatabnya ada masih jauh. Yang di dalam thariqah kita sering sebut dzikir sirri, yang diucapkan di dalam hati. Apakah itu? Bukan. Mana yang disebut dzikron di sini? Ternyata Bapak Ibu, jawabannya ada di surah Al-Anbiya ayat 87 berbunyi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tadi Allah, lalu dua huwa, ini anta. Bicara anta berarti dekat sudah. Allah sudah tidak terasa jauh. Anta, engkau, kamu. Dalam hati jenengan akan selalu muncul bahwasanya Allah dekat, disebabkan subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Hati ini sudah sadar, merasa kalau kita selama ini zalim pada Allah. Zalim. Bentuknya mana? Ya bunayya, surat Luqman ayat 13. Anak putuku, la tusyrik billah, janganlah kau menyekutukan Allah. Sebab inna syirka, saat temani menyekutukan Allah kamu itu terhadap Allah, iku ladzulmun adzim, perbuatan yang amat besar kesalahannya. Zalim. Bapak Ibu, ketika dalam hati kita terasa Allah itu jauh, pasti hati ini selalu putus pada Allah. Ketika hati ini, tali ini gak ada alias putus pada Allah, maka itu tetanda kalau ruhaniyah kita menjadi budaknya hawa nafsu. Wujudnya mana nafsu? Pengakuan hati kita kalau kita yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu, itulah yang dimaksud Allah, innahu lakum aduwwum mubin. Itu musuhmu yang nyata, nafsu itu. Jadi wujudnya nafsu yang nyata adalah dalam hati kita ada satu iman kalau kita yang melakukan makhluk, kalau si A, si B, si C makhluk yang melakukan, maka itulah nafsu. Kita akan tidak terasa Pak Bu, kalau kita dolim pada Allah, ujung-ujungnya akhirnya segala aktivitas ibadah apapun yang terjadi pada diri kita, pasti hati ini lalai pada Allah. Lalai yang dimaksud gak sadar kalau semua yang melakukan bukan kita, akan tetapi Allah wujudnya batin, urip, hidup dalam diri kita.
Inilah yang kumaksud lalai. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Selama kita tidak mau mengikuti ajaran Kanjeng Nabi di jalur tauhid, sampai matilah kita menyekutukan Allah. Naudzubillah min dzalik. Pohon kita kembali kepada wasilah. Berhubung malam hari ini kita bahas tentang wasilah, berarti kami harus membuka rahasia di belakang dan di dalam, di luar, di kiri kanan tentang tauhid la ilaha illa anta. Secara maknawi lugot, tidak ada Tuhan yang wajib ku sembah kecuali Engkau ya Allah. Jangan tidak. Berarti Engkau sudah dekat. Dan di dalam tauhid inilah Bapak Ibu yang muncul melahirkan satu dzikir, wa huwa adzikru bisiril asrar, dzikir yang sudah tidak ngucap baik secara lesan jasmani maupun lesan rohani hati, sudah tidak ngucap nama. Bila suarin wa kalamin wa ismin au lafdin, tidak. Sehingga di dalam dzikir sirul asrar itu ada 3 pintu. Allah memproses, ada 3 pintu. Pintu pertama su'aul basyirah, artinya dalam hati sampean harus ada satu keimanan yang benar yang disebut ihsan, bahwasanya apa yang muncul dan timbul segala baik di dalam di luar makhluk sejatine iku urip, sejatine iku subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, dialah Tuhan yang maha suci yang memperjalankan seluruh hambanya makhluk. Jadi jangan dikira makhluk air hujan turun itu turun sendiri. Di situ ada wujudnya Allah. Mohon maaf, mulai dari langit sampai bumi iki dituntun Allah terus. Kalau bahasa syariat malaikat. Jadi memang kelasnya dewi-dewi Pak. Dan di dalam diri malaikat, apabila nggak ada Allah, sakit tah malaikat itu? Bisakah malaikat itu bertindak sendiri? Sakit. Sama. Yang katanya malaikat memberikan petunjuk, yang nafsu iblis katanya menyesatkan. Lah itu kalau tidak ada Allah, apa bisa nafsu dan malaikat itu bergerak sendiri? Nggak bisa. Nggak jauh-jauh kita bicara malaikat nafsu Pak. Makhluk mukhadharon jenengan kali kula niki lho, yang bisa dilihat mata dohir. Bisakah kita kesini sendiri tanpa Allah? Nggak bisa. Yang sudah masuk di dalam bahrut tauhid la ilaha illa anta mesti ngakoni bahwasanya kita makhluk sifatnya la haula wala quwata. Enggak akan pernah bisa menolak dari perbuatan-perbuatan buruk, menghindar, enggak bisa.
Dan nggak bisa kita makhluk menjalankan perbuatan baik, nggak bisa. Semua itu datang illa billah. Jadi di titik su'aul basyirah ini, hati jenengan ada satu sinyal rasa iman kalau semua apapun yang terjadi di bumi dan di langit, sang penggerak adalah Allah. Lah, siapa yang hatinya sudah masuk di situ, berarti tanda Allah telah kasih wasilah. Wasilah ini gak nyambung terhadap guru makhluk, gak nyambung. Sambungnya hanya guru sejati jenengan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung. Setelah di pos pertama, wasilah ini jenengan lewati terus, otomatis jenengan akan dihadapkan Allah satu pintu yang disebut Ainul Basirah. Apa itu? Melihat, ketemu Allah. Artinya Anda telah meninggalkan alam dunia, ruhaniyah sampai niki masuk ke alam akhirat. Yang bahasa Rasul Isra Mi'raj Sidratul Muntaha Mustawa. Bahasa kita alam kelanggengan. Bahasa kitabnya alam musyahadah. Dan di situ hanya ada Allah. Berarti kita harus lebur, kita harus tiada. Ini kan ajaran wa inna ilaihi rajiun. Ini kan ajaran sangkan paraning dumati. Begini Pak, siapapun tak tanya, percaya dan tidak percaya, terima atau tidak terima, bahwasanya kita asalnya tidak ada. Terima gak terima, pasti seperti itu. Asal muasal kita makhluk tidak ada. Yang ada cuman Allah. Yang kata Rasul, sinten Allah iku? Siapa Allah iku miturut umat Islam? Dijawab Allah, itulah ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu sekalian, Tuhan yang maha tunggal. Kalau sudah masuk di dalam masalah kalimat tunggal, berarti ini tidak hanya umat Islam saja. Paham ya? Sebelum Anda masuk di alam Ainul Basirah, bertemu Allah, otomatis wujud makhluk di dalam diri Anda itu sudah fana. Bahkan ini beliau Syekh Ibnu Athaillah sampaikan dalam satu makalah di dalam kitab Hikam. Idfin mendemo sirah, kuburlah wujudaka ing eksistensi Anda, wujud siro makhluk di mana? Fi ardil humuli, di dalam bumi hulumul. Apa bumi humul? Bumi sepi, bumi kefanaan. Caranya harus ada wasilah Pak, tali ruh pada Allah. Kalau enggak bisa. Enggak bisa.
Walaupun nantinya tali itu akan fana. Berhubung kita bicara proses, tali itu masih dibutuhkan. Jenengan upama menek atau manjat pian, tahu pian ya? Kan pakai ondo. Tangga inilah wasilah. Kalau sudah sampai di atas, tangganya nggak butuh, Anda sudah. Kalau sudah di atas loh Pak ya. Kalau Anda sudah di Ainul Basyirah, wasilah nanti nggak butuh. Dan wasilah itu harus sambung antara ruh dengan Allah. Gak boleh putus. Jenengan kesini lewat jalan mana, jalan itu gak boleh keputus. Jikalau Anda ingin sampai di sini, harus sambung. Tapi kalau sudah sampai di sini, jalan sampean tinggalkan sementara. Nggak berguna sudah. Kalau sudah di sini, karena di sini adalah nyatanya tujuan Anda, nyatanya hakikat adalah disebut ma'rifat, sudah sampai di sini. Sama. Ketika Anda dihadapkan Allah, ibadah murni dan tidak murni, hati jenengan bawa wasilah, fungsinya dalam hati sampean merasakan kehadiran Allah, wujudnya hidup yang berperan. Akhirnya Anda dimasukkan Allah di dalam pintu Ainul Basyirah, bertemu. Kalau sudah bertemu, hakul basyirah ketiga menyatakan ingsun iku Allah. Ingsun makhluk nafsu sudah enggak ada. Dzikir sirul asrar sudah tiada. Tinggal apa? La ilaha illa ana. Itulah fana'ul dzikri. Wis. Sudah, ini wasilah wajib jenengan bawa sebelum tahun 2025. Sebab dengan wasilah inilah yang menghantarkan ruhaniyah Anda bisa sampai makrifat pada Allah. Makanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata. Wajib dapatkan ini. Wajahidu fi sabilihi. Ketika wasilah itu Anda bawa, maka segala aktivitas yang terjadi pada diri Anda, wajahidu fi sabilihi, Anda berjalan di atas jalan Allah, bukan jalan nafsu. Apapun itu perbuatan, apakah ibadah mahdof, sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, sedekah, apapun, tahlilan, yasinan, apapun, hati Anda tetap istiqomah berjalan di atas jalan Allah. Selain ibadah murni, makan, minum, kerja, bahkan kumpul sama bini, ya dah, bersosialisasi sama teman, hati sampai berhubung wasilah itu masih tetap melekat di dalam hati jenengan, wajahidu fisabilihi, Anda tetap di dalam jalan Allah. Itulah Pak bahasa syariat disebut karena Allah. La'allakum tuflihun. Hal itu jenengan jalankan semata-mata masuk di dalam golongan orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung? Bukan orang muflis, bukan orang yang merugi, tapi orang yang beruntung di dunia ini, orang yang sudah bertemu
Allah. Makanya ketika saya berbaiat itu, yang kubaiatkan adalah wasilah ini, la ilaha illa anta. Bukan la ilaha illallah, bukan la ilaha illallah. Secara syar'i memang begitu diucapkan. Tapi secara hakiki ruhaniyah Anda adalah anta. Bon. Apakah ini juga dilakukan Rasulullah? Ini banyak yang bertanya. Kalau iya, mana dasarnya? Oke. Dibuka di dalam surah Al-Ahzab 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam Al-Quran, sungguh dalam diri seorang Rasul itu ada teladan yang baik. Lakot, jadi ayatnya itu lakot awalnya itu. Gak main-main. Lam iki faedahnya itu menguatkan faedah. Taukid menguatkan. Apalagi ditambahi kot. Sumpah demi Allah sesungguhnya, loh ngeten niki. Jadi nggak ada geroi blas, nggak ada bohongnya blas. Di dalam diri seorang Rasul itu ada teladan yang baik. Teladan itu berarti contoh, Pak. Uswah itu bukan mawaid. Nek mawaid ya ilmu ini disampaikan mau idoh. Nek uswah langsung contoh. Apa contohnya yang ada pada diri Rasul? Liman kana yarjullaha, terhadap seseorang yang dalam hatinya ada rasa keinginan untuk bertemu Allah. Kebanyakan orang kan sukanya ketemu kesenangan dunia toh ya. Jujur mawon kita memang dulu seperti itu. Yang belum nikah, hati pingin nikah dengan wanita cantik. Yang wanita pingin dapat laki-laki gagah, gede, ganteng, kaya. Lidiniha, linasabiha, lijamaliha. Weh, sudah punya bini, mohon maaf, dan punya anak, mesti kita mikir sandang pangan papan. Aku yakin seperti itu kita dulu. Bagaimana kebutuhan duniawiyah kita itu lebih-lebih mewah. Semua kita, Pak, hati kita seperti itu. Bahkan nggih, kadang-kadang dasarnya kita itu dikucilkan di rumah tangga karena nggak punya. Pekerjaan juga nggak punya. Sampai tega kita mencari pesugihan. Tahu pesugihan nggih? Itulah potret hati kita. Sebelum mengenal ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid, wa yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Surat Ibrahim ayat 3. Pertama, nafsu ini akan membuat bagaimana hati ruhaniyah kita mencintai kesenangan, kemewahan kehidupan dunia. Kalau sudah hati jatuh di situ, Pak, alal akhirah mesti kita melalaikan Allah. Wis otomatis.
melalaikan masa depan ruhaniyah kita langsung pada Allah. Padahal itu pernah terjadi jenengan kali kula dulu di dalam surat Al-Anfal ayat 172. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jenengan itu sudah pernah awalnya dulu roh itu berkomunikasi langsung pada Allah. Lalailah kita. Akhirnya sewibuk hati ini mikir urusan kehidupan duniawiyah, tidak hanya pada diri kita suami dan istri, tapi mesti mikir anak-anak besok lah, kan enggak? Bagaimana saya mati nanti, peninggalan ini bisa dirasakan oleh anak-anakku. Padahal sadar nek gak digawa. Istri ditinggal, anak ditinggal, harta yang kita kumpulkan sampai sundul langit, jabatan kita sampai raih, sampai presiden, toh akhirnya ditinggal. Bapak Ibu, memang nafsu itu membikin seperti itu. Biar kita dolim pada Allah. Ingat, inna nafsa la'amratum bisu. Visi dan misi nafsu membikin jenengan berbuat jahat pada Allah, dolim, dengan bentuk menyekutukan pada selain Allah. Buktinya hatiku beriman kalau aku yang bisa ngaji, kalau aku yang membaiat, kalau aku yang memberikan petunjuk. Ini nafsu. Berarti saya telah menyekutukan Allah yang sebenarnya dengan diriku sendiri. Lembut Pak nggih? Lawambut. Nek pancen ngono wis gak usah ngaji. Wegah kadang-kadang kula nggih. Delok nafsu iku nggo wapleki ya Allah. Tapi tetap Allah memberikan petunjuk pada kita, hanya aku satu-satunya yang menyelamatkan dirimu. Oleh sebab itu, wa aslimu, pasrahlah padaku, gitu Allah. Itulah baru selamat kita. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jikalau hati seorang hamba ini sudah betul-betul faham la ilaha illa anta, berarti tetanda Allah telah mengizini jenengan mewarisi jenengan wasilah tersebut. Saran saya dalam kesempatan malam hari ini terhadap saudara-saudara saya yang sudah tidak kuanggap sebagai saudara, bahkan melebihi dari saudara kandung saya, bahkan sudah saya anggap sebagai anak saya. Ingat, kalau itu sudah Allah kasihkan, pegang terus tali itu. Fasabbihuhu bukratan wa asila, baik siang maupun malam. Aku yakin jikalau betul-betul wasilah itu selalu jenengan bawa dalam aktivitas apapun, hatimu tidak akan mudah lupa atau melalaikan Allah. Artinya tidak mudah melupakan melalaikan Allah. Dalam hati Anda selalu bergelora innani anallah dalam segala hal apapun. Udah. Kalau posisi Anda sudah di situ, maka terus mengalirlah. Nanti nyata wujud Allah dohir akan digelar di dalam hati Anda. Sehingga
tatkala jasmani Anda itu ada di alam muhadharah atau alam mukasyafah, sesungguhnya ruh Anda sudah di alam akhirat. Itulah maksud Kanjeng Nabi, dalam hati seseorang ada keinginan untuk bertemu Allah. Di mana? Wal yaumal akhirah, di alam akhirat. Hal itu wa dzakarallaha katsiran, kuncinya ada di dzikir. Dzikir yang dimaksud di sini adalah wasilah, tali hubungan ruh langsung pada Allah. Jadi tolong jenengan jangan berguru saya makhluk. Jangan. Guru Anda adalah Allah Subhanahu wa taala. Hidup yang ada di dalam dan di luar diri panjenengan. Inilah yang dimaksud Allah dalam satu ayat, syarat untuk bisa bertemu aku, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Dalam hatimu jangan ada selain aku. Walaupunlah tadi prosesnya guru akhirat manusia yang membawa dinu tauhid, tapi toh akhirnya ketika bertemu yang sebenarnya, guru yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala, maka semua makhluk itu fana. Sehingga pujian jenengan, penyembahan jenengan hanya pada Allah yang sebenar-benarnya Allah. Itulah ilahukum ilahu wahid, Tuhan yang Maha Esa. Pun ini Pak, sebab 2025 aku mohon izin datang jenengan, khususnya yang ada di wilayah Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo. 2025 saya tidak eksis keluar. Dalam waktu yang belum bisa kami tentukan. Tapi tetap saya ngajinya di pondok. Tetap live streaming. Cuman kula dereng saged silaturahim. Karena saya harus menghadap untuk menulis kitab. Kitab awal dan kitab sani yang tidak tertulis niki mangke tertulis sehingga menjadi kitabul mubin, bisa untuk dipelajari oleh anak putu kita. Jikalau nanti kita masuk masa di mana kita nggak bisa belajar lewat YouTube, nanti punya pedoman kitab itu. Dua kitab ini ada yang tidak boleh memegang. Yang satu boleh siapapun umat boleh. Yang satu hanya mereka yang sudah memegang wasilah yang diperbolehkan memegang kitab ini. Sebab wasilah ini manakala kita jadikan sebagai tali untuk bertemu Allah di setiap aktivitas, itulah cara Allah membersihkan kotoran-kotoran hati yang sering Gus Dur nyebut sebagai Al-Qur'anul Qadim. Wahyu kang minulya tanpa tinulis tapi bisa dibaca. Nah sekarang bagi jenengan tadi tiada tulisan tapi bisa dibaca, apalagi ada tulisannya. Tapi ini nanti akan menjadikan gegere umat sak donya. Wis rapopo. Kalau toh itu Allah
memberikan mengapa tidak diterima. Oleh sebab itu sungguh saya mohon izin untuk tidak bisa bertemu dulu. Nanti kalau sudah selesai kita akan bertemu kembali kalau dikasih panjang umur oleh Allah. Gitu. Tetap ngajinya tetap jalan, saya keluar. Ini yang 2025 ini yang sudah kadung saya terima undangan-undangan baru saya selesaikan dulu. Yang rutinan untuk sementara waktu break dulu. Ada yang tanya berapa bulan, berapa tahun, entah, saya nggak tahu. Pokoknya selesai, nanti tak umumkan di status. Bila mana yang menginginkan kitab itu, kalau jauh, kitab yang satu bisa saya kirimkan lewat JNE, tapi kitab yang nomor 2 nggak bisa, mungkin loh ya. Ini masih digodok oleh pengurus bagaimana caranya nanti kitab itu bisa diterima dengan cara bagaimana. Sebab kalau ini jatuh pada orang yang nggak tanggung jawab, nanti akan menjadi fitnah nanti. Sudah dikutip sebetulnya itu dalam syair. Jenengan nek ngaji ojo ilmu syariat tok, syariat bloko. Tembe burine bakal sangsara. Tapi gak dijelaskan ngaji yang apa terus sih? Gak diteruskan syair lho ya. Nanti diteruskan di situ, diteruskan. Pun Bapak Ibu hadirin, jadi bulan ini mungkin bulan perpisahan kita. Sayonara. Tapi artinya sayonara kan berpisah sementara. Sampai berjumpa pula. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak. Lah, ketemu nanti. Sampean ingat ketika saat Nabi Musa meninggalkan kaumnya untuk mendapatkan wahyu kitab Taurat 40 hari 40 malam. Ini nguji kaumnya. Apakah masih eksis menyembah pada Tuhan? Ternyata tidak. Lihat aja nanti ketika tidak bertemu kami. Wa idh qala Musa liqaumihi, Al-Baqarah 54. Ketika ditinggal Musa ke Gunung Turisina untuk uzlah menerima wahyu dari Allah langsung berupa kitab Taurat, ternyata kaumnya itu berbuat dolim. Sampai ketika Nabi Musa kembali disuruh Allah dawuh, Musa ngomong, berkatalah kau pada kaummu, ya kaumi, hei kaum saya, innakum dolantum anfusakum. Berupa apa dawuhnya itu? Sesungguhnya kamu sekalian semuanya itu telah berdolim pada dirimu. Itu sama halnya dolim pada Allah. Berupa apa? Bittikhadikumul ijla. Membikin anak sapi sebagai sesembah. Ini sebetulnya kinayah, Pak. Coba nanti kalau saya hadir lagi, apakah dalam hati jenengan masih beriman hanya pada Allah kang sebenar-benarnya Allah, atau beriman pada selain Allah, dirimu sendiri atau makhluk lain? Lihat aja nanti. Jadi sebetulnya nggak jauh berbeda, tapi Allah kasih solusi.
Jadi anak sapi itu makhluk. Berarti hati kita itu ada wujudnya itu berarti wasilah jenengan buang. Wasilah yang sudah Allah berikan pada hati kita, kita abaikan. Lihat aja nanti. Terus, oleh sebab itu, hai kaumku, bertobatlah pada Tuhanmu. Fatubu ila bari'ikum. Bertobatlah. Terus bagaimana caranya tobat? Langsung Pak, Nabi Musa ngekei icos pleng, yaitu faktulu anfusakum, matenono sira kabeh anfusakum ing nafsu dalam dirimu. Berarti keakuan makhluk yang bisa ini bisa itu dalam diri kita harus kita hilangkan. Lah, sekarang sudah diajarkan kita oleh Allah cara untuk membunuh keakuan kita, memendem jero ning bumi khomul atau bumi kefanaan dengan cara berzikir sirul asrar tadi. Itu hal yang lebih baik yang kau lakukan. Jadi itu nanti kami lihat kalau saya datang lagi di Banyuwangi, apakah masih tetap seperti itu? Mestinya Pak Bu, mestinya kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Musa itu tambah bersyukur. Tadi itu ngaji rungon, kitabnya itu Al-Quranul Qadim. Lah sekarang ditinggal Nabi Musa untuk uzlah mendapatkan wahyu Taurat itu, berarti tertulis. Mesti ini tambah iman, ini tambah kuat. Pertanyaannya, samakah kita nanti dengan kaum Nabi Musa? Ya, kita lihat aja nanti. Apakah nanti kami hanya 40 hari 40 malam? Wallahu alam. Apakah nanti hitungan tahun? Wallahu alam. Saya manut mawon. Manut mawon. Sing penting jenengan pun tak kasih tahu, kita akan berpisah hanya untuk sementara. Pesan kulo, pesan saya, wasilah ini tetap bawalah. Sebab Allah sampun dawuh, faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Tali ini sungguh jangan kau lepas. Sebab dengan tali ini akan bisa membersihkan ruhaniyahmu dari wujud selain Allah. Yakfur bitaghut wa yu'min billah. Barang siapa wamay yakfur bitaghut, barang siapa yang meninggalkan, membersihkan wujud selain Allah dalam hati, maka yang nyata adalah wujudnya Allah. Sebab kita asalnya tidak wujud. Bila mana Anda ingin tahu sebenarnya wujud, kembalilah asal kita tidak wujud, berarti fana. Setelah itu nyatalah wujudnya yang wujud. Manakala isi materi ini dianggap ekstrim, mohon maaf. Saya ada beberapa pertimbangan. Apa? Habis ini tak tinggal. WA tak tutup, telepon nggak menerima telepon. Udah. Jenengan hanya bisa mengikuti ngaji live aja dari rumah. Ngaji saya tetap ngaji. Ini permohonan kami. Sebetulnya itu Pak total jenderal. Saya harus melepas kepala desa. Harus melepas jenengan. Harus melepas keluarga.
anak, istri, apapun tak lepas dengan waktu yang belum Allah kasih tahu. Fokus untuk menulis kitab. Isinya nanti tidak hanya bahasa Arab, tapi juga bahasa Indonesia. Jikalau teman-teman yang untuk mempermudah untuk bahasa Madura, aku tolong untuk disertakan bahasa Madura. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau ini untuk dunia berarti harus berbahasa Inggris pula. Wis lihat apa kata nanti. Kalau jenengan nanti biar tambah mudah saudaraku di Madura, jenengan alih dengan bahasa Madura, monggo. Enggak apa-apa. Yang penting tidak mengurangi makna maksud daripada permakolah. Mboten napa-napa, silakan. Pun berarti kesimpulannya terpenting pada malam hari ini saya terhadap panjenengan, tolong wasilah itu jangan Anda lepas apapun sikon keadaan panjenengan. Sebab inilah yang menentukan hati jenengan untuk bisa ke makom bakok atau makom maksum ada di sini. Ya. Musyahadatul bakok atau makom maksum ada di sini. Bahasa Kanjeng Nabi di dalam surat Al-Insan 25 Allah dawuh, wadkur dikira sira Muhammad isma rabbika, nama itu disebut di hati. Jadi sirul asr itu digandengkan, didorong dengan zikir sir. Sebutlah Muhammad dengan nama Tuhanmu bukrata wa asila, pagi sampai sore bahkan malam. Ini untuk mencapai target maksum ada di sini, Pak. Makanya dalam judul bila mana jikalau Anda enggak ingin putus hatimu pada Allah, selalu ingat, maka wasilah itu harus tetap sampai pegang. Paham nggih? Mudah-mudahan jadi nanti jenengan itu ketika kitab itu sudah jatuh di tangan jenengan, jenengan saged mentaskeh. Kalau sudah jenengan dimaksum sampai tinggal guyang-guyu, jenengan bakal tahu apakah ini salah, apakah ini benar. Penak nanti. Jadi secara enggak langsung tidak ada guru, tidak ada murid. Kita itu sama berguru datang Gusti Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Mungkin itu sekilas info untuk masuk dalam sesi berikutnya adalah session tanya jawab. Saya yakin banyak yang jenengan pertanyakan mumpung belum masuk 2025. Sebab 2025 sudah bisa sudah tidak bisa tanya nanti. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunardi dari Desa Kradenan, Kecamatan Purwoharjo, kabupaten yang paling selatan untuk Kabupaten Banyuwangi ini.
Terima kasih waktu yang telah disediakan oleh panitia, yaitu untuk tanya jawab. Yang pertama, Gus, yang perlu saya tanyakan, mungkin pertanyaan saya ini adalah menyimpang dari atau tidak termasuk tema pada malam hari ini. Sehubungan tadi Gus sudah menyampaikan untuk tahun 2025 ini tidak ngaji silaturahmi semacam ini. Maka pada kesempatan ini akan saya gunakan, mungkin pertanyaan saya ini lebih dari 1-2 Gus ya. Yang pertama yaitu kita sering mendengar bahwasanya kita ini supaya diakui umat dari Kanjeng Nabi. Padahal di dalam surat Al-Kahfi ayat 110 itu dikatakan kul innama ana basarun. Cara Banyuwangi niku isun iku padha karo rika kan itu. Pertanyaannya, apa hakikat daripada kita ini supaya diakui umatnya Kanjeng Nabi? Terus bagus. Pertanyaan saya kaitan dengan surga dan neraka, di mana apa yang kita dengar selama ini bahwa surga itu dibayangkan yang indah-indah dan enak dan seterusnya, sedangkan neraka itu diceritakan yang sangat mengerikan. Padahal Gusti Allah itu mempunyai sifat welas asih dan kasih sayang. Terus pertanyaannya Gus, surga dan neraka itu sebenarnya merupakan suatu tempat atau rasa. Terus kemudian yang ketiga, Gus, ini mungkin pertanyaan ketiga ini, apa sih perbedaan munajat sama doa? Kok saya dengar ini bahwa munajat itu bermunajat. Yang saya dengar ini kok ada yang mengatakan bahwa munajat itu bagian daripada doa. Terus yang keempat, yang terakhir Gus, ini saya borong nih pertanyaannya. Saya itu WA Gus ini tanggal 23 November 2024 sampai hari ini belum terjawab. Nah ini mumpung saya bertemu, daripada WA saya tunggu-tunggu, saya tanyakan. Yaitu kaitannya dengan bidak kubro, di mana membaca surah Al-Fatihah untuk bidak kubro. Membaca surat Ikhlas untuk orang yang meninggal sampai 7 hari. Oh. Itu sebenarnya hakikatnya apa Gus ya? Membaca surat Al-Ikhlas itu. Makaten pertanyaan kula ngapunten ing kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ngapunten November dereng kejawab iku tak hapus saking kawatahe wegewah kula. Lah piye to Pak? Ngapunten Kang kathah. Nggih mohon maaf sebelumnya, mboten hitungan 1000 2000 bahkan dukure 20.000. Hampak lemot ngoten. Iki piye to? Terus kula njaluk solusi pendapat yang lain. Hapus mawon. Nggih mohon maaf mboten tidak hanya jenengan aja. Saya hanya bisa minta maaf. Pun. Pertanyaan pertama terkait apa mang Mbak lali? Umat Kanjeng Nabi. Nggih.
Innama ana basarum mithlukum. Lewat dawuh Gusti Allah, Rasulullah itu disuruh untuk bersabda. Kul, katakan Muhammad, rupane yang dikatakan innama ana basarum mithlukum. Sesungguhnya saya Rasul iku sama dengan kamu manusianya. Kalimah ini ngandung pengertian. Janganlah kau sembah aku, kata Rasul, puja-puji aku, tapi sembahlah siapa yang ku sembah. Siapa itu? Tuhan yang memberikan wahyu terhadapku. Akhirnya di situ muncul kalimat ilahukum ilahu wahid. Itulah Tuhanmu, Tuhan yang Maha Esa. Itu. Jadi dari ayat ini Rasulullah melarang untuk menyembah makhluk. Ini kalau saya naikkan, wajib dalam hati jenengan jikalau ada wujudnya makhluk harus dihilangkan. Gitu. Dengan cara fattabi'uni yuhibbukumullah. Dengan cara apa? Surat Ali Imran ayat 31. Kul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jikalau umatmu betul-betul ingin menjalin cinta sama aku Allah, fattabi'uni, suruh ngikuti kamu. Akhirnya Rasulullah dawuh, fattabi'uni, ikuti aku. Ngikuti yang bagaimana? Rasulullah tadi melarang kita menyembah, memuja, memuji beliau, tapi kita disuruh untuk memuja, memuji, menyembah ilahun wahid. Yang ilahun wahid ada di dalam dan di luar diri panjenengan. Sehingga tali keilmuan sampean dengan Rasul mutasil, sambung. Sambung. Cepet nggih. Sut. Cepet. Ngikutin jenengan yang bagaimana ya Rasul? Itu tadi. Dimasukkan di dalam uswatun hasanah apa? Hati harus ada keinginan bertemu Allah. Otomatis dibukakanlah bil huda wa dinil haq. Makanya Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur biar nggak bingung. Berangsur-angsur, step by step. Kita setelah mengikuti ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid, maka hidayah dalam hati kita buka, Pak. Bentuk jenengan menerima. Itulah yang Allah katakan, ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jikalau akunya Allah sudah datang dalam hatimu, mesti aku nih makhluk sirna, hilang, fana, hancur. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, kata Rasul, yuhibbukumullah, Allah akan menjadikan panjenengan sebagai kekasihnya. Nah terus kesalahan kita yang bertahun-tahun menyekutukan Allah bagaimana? Wa yaghfir lakum dzunubakum.
Diampuni Allah. Ini jaminan. Ini jaminan. Ini Al-Quranul Karim, hukum yang tertinggi di mata umat Islam. Setelah itu as-sunnah, setelah itu ijma' qiyas. Ijma' qiyas iku atas dasar istihadul ulama. As-sunnah dari kisah-kisah cerita perilaku Kanjeng Nabi. Alkitab, Al-Quran langsung dari Allah yang disampaikan Kanjeng Nabi dan dijadikan beliau sebagai pedoman untuk berperilaku di dunia ini, akhlak istimaiyah, syariah, dan akhlak ilahiyah, hakikiyah. Karena manusia jasmani juga rohani. Otomatis ini tidak terpisahkan dengan wasilah. Bisa bertemu Allah itu tidak bisa dipisahkan dengan wasilah. Dalam Ali Imran 191 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jikalau kau enggak bisa mengingat Allah ketika saat berdiri, duduk jenengan dengkeen apa ya? Sakit berbaring. Bisa. Berarti kita berkholwat itu tidak hanya dilakukan dengan berdiri, bisa, duduk juga bisa, berbaring pun juga bisa. Sehingga inilah Pak yang disebut umat, yang disebut sebagai umat Kanjeng Nabi, sebagai pengikut setia Kanjeng Nabi, ya ini merekalah yang hatinya millata Ibrahim Hanifa, condong kepada Allah. Otomatis ini nggak bisa terlepas dari ajaran ilmu sejati atau ilmu tauhid. Dikatakan Rasul itu sebagai pembawa wahyu, imam. Dikatakan umat itu karena mengikuti atiullaha wa atiur Rasul, taat mengikuti. Dan inilah Pak yang dikatakan dalam surat Al-Hijr ayat 40, hamba yang dipilih. Siapa hamba yang dipilih? Minhumul mukhlasin, ini yang tidak bisa disentuh lagi oleh nafsu setelah kita membawa wasilah. Siapa? Dijawab Az-Zumar ayat 18, yaitu alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Dialah ketika mendengarkan ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid, dia beriman dan mengikuti. Inilah hamba yang disebut sebagai hamba yang dipilih. Makanya jumlahnya sedikit sekali. Gak usah ngomong sak dusun, sak RT. Berapa orang yang hatinya berlaku hakikat ma'rifat? Sedikit. Entah ada entah enggak. Terus memang hamba yang dipilih itu jumlahnya harus sedikit. Kan itu kalimatnya iblis. Iblis diizini Allah umur sampai hari kiamat. Diizini Allah nggoda Nabi Adam anak putunya sampai kapanpun disesatkan iblis, tapi illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu ya Allah yang tidak bisa kami sentuh, yaitu hamba yang kau pilih. Ya ini. Sebelum dipilih itu enggak dipilih. Sebelum iman kita ingkar. Dulu kita ingkar.
Sekarang beriman. Udah. Taline iman yang disebut ihsan sudah jenengan bawa, wasilah itu untuk bertemu Allah, udah terus bawa hatta ya'tiyakal yakin, kata Rasulullah dalam surat Al-Hijr ayat 99. Ini kupegang sampai mati. Ya sudah. Jikalau nanti kita ditakdirkan Allah bertemu lagi, kami akan tagih wasilah itu terhadap jenengan. Artinya saya tagih, tak tanya kaifa haluk, bagaimana kabar hati jenengan membawa wasilah itu. Tambah maju apa enggak? Tambah tajam apa? Umpama gaman itu tambah tajam apa? Peper. Peper itu nggak bisa dibuat ngarit loh, apa itu? Tumpul. Jangan mudah mendengarkan seruan nafsu dalam hati jenengan. Mudahlah dengarkan seruan hidup dalam diri jenengan. Tandanya bagaimana? Nek seruani nafsu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Hati jenengan suka duduk di taholli. Taholli. Ngaku. Muncul rasa iman makhluk, ikut taholli. Lalu prosesnya taholli dibersihkan, titik kha ikut dihilangkan biar jadi kha, hilang proses penafian keakuan diri. Setelah itu tajalli, titiknya diletakkan di bawah. Artinya dunia seisinya jadikanlah sebagai tumpaan kendaraan Anda untuk bertemu Allah. Jangan dunia ini menumpai jenengan. Apa menumpai? Menumpangi jenengan. Jangan Anda diperbudak nafsumu. Tapi jadikanlah nafsumu sebagai budakmu. Untuk sebagai kendaraan bertemu Allah. Jadi Pak, hakikate umat Kanjeng Nabi adalah merekalah yang hatinya sudah membawa wasilah. Jawabannya ada di surat Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Mereka telah mendengarkan ajaran Rasulullah dan mengikuti ajaran itu. Atau di dalam surat Ali Imran ayat 31, merekalah yang menjadi kekasih Allah sebab mengikuti kanjeng Nabi. Yang kedua, surga dan neraka. Saya tidak mengurangi rasa hormat terhadap saudaraku yang ada di syariah, yang dititipi iman bahwasanya surga dan neraka itu besok setelah terjadinya yaumal qiyamah, yauma yub'af, yaumal hisab. 3 hal ini. Yaumal qiyamah, di mana bumi dan seluruh seisinya dimusnahkan Allah, termasuk makhluk malaikat. Setelah itu yaumi yub'af, hari kebangkitan, dibangkitkanlah manusia-manusia itu untuk mempertanggungjawabkan perilaku saat di dunia. Dibawalah ke
padang mahsyar terjadilah yaumi hisab, di mana amal manusia baik buruk maupun bagus ditimbang. Setelah itu berjalanlah dia di atas sirotol mustaqim. Pertanyaannya, jatuh ke neraka ataukah tetap di jalan itu sampai ke surga? Besok. Hakikate sekarang. Sebelum kita masuk di alam nar, neraka panas, al jannah enak, ada proses, Pak. Sekarang aku bicara surga dulu. Surga itu tidak mengenal susah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Rasa takut nggak ada, gelisah khawatir nggak ada, alias damai, tenang, bahagia. Anda harus ngalami hari kiamat dulu. Apa? Pemusnahan seluruh wujud makhluk. Idfin wujudaka fi ardil khumul. Anda harus faktulu anfusakum. Kalau Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 54 tadi, bunuhlah eksistensimu, keakuanmu. Bunuh. Udah. Caranya jenengan harus berkholwat dengan dimodali sirul asror, titik, sudah. Itu cara untuk yakfur bitogut, cara untuk membersihkan seluruh syirik-syirik dalam hati. Itu cara untuk meniadakan wujudnya selain Allah, makhluk. Habis. Disitulah muncul langsung alam kebangkitan. Artinya dulu sebelum kita itu melaksanakan khalwat, aslinya rohaniyah kita dalam keadaan mati. Makanya dikatakan dalam suatu ayat, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Ini jari wong Jawa, batang urip. Kita hakikatnya mati. Dikatakan mati menjadi budaknya hawa nafsu. Dikatakan menjadi budaknya hawa nafsu karena di dalam hati kita selalu muncul keakuannya makhluk. Inilah tanda kalau hati yang mati. Berhubung jenengan mutu qoblal maut, melakukan kematian sebelum datangnya kematian, jenengan dengan bentuk menjalankan khalwat ini, maka disitulah disebut sebagai yaumi yub'ats, dibangkitkan hati jenengan, ruh yang lama tertidur, yang lama mati menjadi hidup. Artinya nama roh si salik mang lho sing kesebut iku hilang, akhirnya jenenge urip. Kalau sudah masuk di innani anallah, nggak akan bisa disentuh dengan hukum apapun, karena Allah. Apa mungkin Allah bisa diatur, Bapak Ibu? Nggak bisa toh? Justru Allah yang mengatur. Beliau punya sifat jaiz. Suka nggak suka kita, kalau Allah mengendaki in arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, nggak bisa kita menolak. Nggak bisa. Bapak Ibu, inilah maksud hakikate dino kebangkitan itu. Anda keluar dari zona mati menuju zona hidup. Akhirnya
ketemulah yaumi yub'ats, yaumil hisab, hari perhitungan. Disitulah Anda akan tahu mana buruk, mana batil, mana hak. Tahu. Dulu kita nggak pernah tahu, Pak. Contoh. Kita dulu kalau melihat perbuatan kita sholat, mesti tidak baik, nggih. Zakat baik, nggih. Puasa, haji, baca Quran baik, nggih. Di mata manusia, kita nggak tahu ini baik di mata Allah atau enggak. Kita nggak tahu. Tapi mohon maaf, sekali lagi, bukan ada niat untuk menjelekkan perbuatan, enggak. Bentuk kasih sayang kami kepada panjenengan itu, walaupun dirasa ini pahit, tak sampaikan. Sesungguhnya ketika kita melakukan ibadah murni, contohnya sholat, kok yo hati kita menghadap selain Allah. Nyun sewu Pak nggih. Estu nyun sewu. Miturut kacamata hakikat kita syirik. Buka surat Al-An'am ayat 79. Bagaimana ketika saat beliau baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah tidak dikatakan menyembah selain Allah dan tidak menyekutukan lagi. Di situ dikatakan inni wajjahtu wajhiyah. Sesungguhnya ku hadapkan wajah ruhku kepada wajah Allah. Gini ki namanya ainul basirah, hakul basir. Ya ini ketemu Allah. Ya ini yang dimaksud khusyuk, ya ini. Sifatnya wajhiyah. Fataras samawati wal ardh. Yang menggerakkan, yang menciptakan isi langit dan bumi. Kalau betul-betul hati beliau Nabiullah Ibrahim menghadap wajhiyah, tidak menghadap isi langit dan bumi, maka wama ana minal musyrikin. Sebaliknya, mafhum mukhalafah daripada ayat itu adalah kebalikan. Tatkala inni wajahtu, tidak wajhiyah tapi lilladzi fataras samawat, sifatnya, kuasanya, namanya, zatnya, maka manafi yang ada di situ nggak ada. Akhirnya wa ana minal musyrikin, dan saya masih tetap menjadi orang yang menyekutukan Allah. Bentuk aku sholat eling bokong semok. Syahwatut dunia. Ini menurut kacamata hakikat. Sehingga di dalam hadits qudsi Allah dawuh, janganlah kau sembah namaku, sifat datku, tapi sembahlah aku. Wa aqimi sholat lidzikri. Tegakkan sholat itu semata-mata lidzikri, supaya ingat padaku. Bukan Allah, bukan sifat, bukan nama, bukan dat, tapi aku. Tatkala sudah ada di situ, maka itulah surga. Berarti surga ini kita tidak menunggu surga yang apa dulu kita beriman besok. Sekarang sudah. Makanya Rasulullah, kau akan bisa masuk ke alam akhirat bertemu Allah jikalau liman kana yarjullaha, ada keinginan untuk bertemu Allah dalam hatimu. Wa dzakarallaha katsiran, tentunya dengan zikir ini.